Ignatius Jonan merupakan sosok yang lekat dengan transformasi kereta api Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pun mengundangnya ke Istana Kepresidenan pada Senin 3 November 2025. Kemunculan Jonan di tengah memanasnya polemik utang kereta cepat Wus otomatis jadi perbincangan publik. Yang menarik, di pertemuan Prabowo Jonan selama 2 jam ini, spekulasi beredar soal adanya ajakan bergabung ke kabinet hingga dimintai pendapat soal Wus. Bagaimana kelanjutannya? Oh enggak ada. Kita diskusi aja, saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat, itu aja. Boleh dong. Kan? Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri, juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak, juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi seperti keberpihakan kepada keadilan sosial kalau menurut saya ya. Itu misalnya MBG, ada Kopdes Merah Putih, lalu sekolah rakyat ya. Setelah menepis spekulasi soal masuk kabinet, Jonan pun enggan menjawab ketika ditanya soal polemik utang Wus. Dia mengklaim tidak ada pembicaraan soal Wus dengan Presiden Prabowo. Enggak. Ya diskusi aja kok. Diskusi aja. Saya kira saya nggak tahu ya. Kalau soal Wus sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Nggak utangnya Pak? Ya nggak ada sama sekali. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan Wusnya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Itu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Ignatius Jonan yang dipanggil Presiden Prabowo mengaku tidak diajak bicara dalam pembahasan utang Wus. Seperti diketahui saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan 2014-2016, Ignatius Jonan beberapa kali mengungkapkan penolakannya soal keberadaan rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Seperti diketahui saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan 2014-2016, Ignatius Jonan beberapa kali mengungkapkan penolakannya soal keberadaan rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jonan bahkan sempat menolak menerbitkan izin trase pembangunan kereta cepat karena dinilai masih ada beberapa regulasi yang belum dipenuhi, terutama terkait masa konsesi. Di hari yang sama, selain Jonan, Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk rapat terbatas. Dari ratas ini, pemerintah akhirnya membuka opsi pembayaran utang dan pembiayaan operasional Wus dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Sementara ada sejumlah opsi, ya. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit, ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Lebih lanjut, AHY menjelaskan jika alokasi penggunaan APBN untuk kereta cepat masih dirumuskan. Secara teknis, ia juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara terkait pembiayaan operasional dan utang kereta cepat. Kedua hal itu penting karena ranah operasional dan kepentingan negara untuk mendapatkan keuntungan perlu dipisahkan dari pengelolaan infrastruktur kereta cepat. Selain itu, Agus secara khusus juga berkomunikasi dengan pihak Cina terkait restrukturisasi. Sebelum mengikuti rapat terbatas dengan Presiden, Agus Harimurti juga mengadakan rapat dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Menteri Perhubungan, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di kantornya. Dari rapat tersebut, semua pihak juga sepakat untuk mengambil peran dan tanggung jawab untuk merestrukturisasi keuangan kereta cepat. Namun pembagian peran secara spesifik juga belum bisa ia kemukakan. Terkait dengan tanggung jawab utang Wus, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menyebut jika hal ini sedang dibahas oleh Danantara sebagai holding PT KAI. Ini akan segera dibicarakan
yang untuk kereta cepat. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Sahabat Kompas, pemanggilan Jonan ke istana oleh Presiden Prabowo bisa dinilai bukan sekadar pertemuan biasa. Langkah ini seolah membuka babak baru dalam upaya pemerintah menata kembali proyek-proyek strategis yang syarat kontroversi. Salah satunya tentu saja proyek kereta cepat WUS dengan nilai utang yang membengkak dan beban finansial yang belum sepenuhnya jelas bagaimana akhirnya polemik utang WUS akan diselesaikan. Akankah pemerintah mampu menuntaskannya dengan bijak atau justru mewariskan masalah yang lebih besar di masa depan?